lagi dengan channel YouTube Rinaya DSW. Saya adalah Wayan Rinaya DSW, pencinta penghobi tanaman vanili. Saya tidak akan lupa dan henti-hentinya untuk bagaimana mengucapkan salam. Salam sehat, kaya luar biasa. Karena ketika Anda kaya tanpa memiliki kesehatan, akhirnya Anda akan tidak merasa damai. Nah, pada hari ini saya akan sedikit berbagi apa-apa menjadi tip-tip yang mungkin kita bisa lakukan bersama. Mungkin kita lakukan bersama dan harus kita lakukan. Saya pun masih dalam berproses, tapi dengan komitmen dari awal di channel-channel YouTube video saya yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman, saya jelas ketika ada inspirasi saya akan bagikan, karena biar apa yang saya dapatkan selain daripada diri saya sendiri bermanfaat, mungkin bagi orang lain. Walaupun di kehidupan ini tidak senantiasa dia dalam kehidupan ini baik ekonomi dan lain sebagainya kita akan sama, itu tergantung daripada nasib kita, takdir kita. Tapi ada memang jurus yang paling ampuh ketika kita bagaimana membukakan pintu rezeki dari Tuhan Edi Sang Yang Widi dengan bagaimana kita belajar. Yang pertama, mungkin pada kesempatan ini ada beberapa tahapan yang telah saya lakukan dan masih saya lakukan berproses. Pertama, saya menjadi petani, karena kita dikasih beberapa hal yang positif dan berguna dan bermanfaat bagi kita oleh Tuhan, yaitu kita memiliki telinga, kita memiliki mulut, dan kita juga memiliki tangan untuk bagaimana kita mendapatkan ilmu-ilmu baru dan mendapatkan ilmu-ilmu yang penting bagi petani. Maka dari itu saya sendiri masih tetap berproses bagaimana saya banyak mendengar, banyak bertanya. Karena dengan banyak mendengar, banyak bertanya, semakin banyak yang kita tahu. Karena sesuai dengan beberapa referensi yang saya dapatkan bagi orang-orang sukses, entah dia petani, entah dia sebagai entrepreneur dan lain sebagainya, itu yang dia lakukan. Banyak mendengar, banyak bertanya. Yang terakhir, yang ketiga menurut saya, bagaimana ketika kita sudah mampu mendengar dan kita sudah mampu juga bagaimana kita artinya mampu melihat. Nah, saya ralat sedikit, selain daripada kita banyak mendengar, banyak kita bertanya, jangan lupa lebih banyak dan seluas-luasnya lah kita melihat. Karena dengan melihat, mendengar, dan kita bertanya, ilmu yang kita miliki akan semakin banyak. Walaupun saya sekarang masih berproses, ketika itu sudah kita lakukan, jelas kita akan menjadi manusia yang lebih bernilai. Nah, bernilai itu belum bisa kita ukur dengan kita misalnya secara ekonomi, belum. Karena apa? Itu masih butuh waktu dan proses. Seperti saya sekarang ini, saya sudah merasa bersyukur ketika saya sudah mulai kaya teman. Nah, dengan kaya teman, Aston Karir nanti akan diikuti dengan keseimbangan. Keseimbangan ketika kita berbagi dengan teman, relasi kita banyak dan lain sebagainya. Walaupun kita modal kecil, kita bisa nikmati hidup ini dengan damai, dan kita tetap akan merasa semangat bahwa surga ada di dunia ini walaupun kita menjadi petani. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, dan pada kesempatan yang baik ini saya tidak akan lupa lagi untuk bagaimana membagikan tutorial-tutorial tentang memotong pucuk vanili agar keluar tunas yang lebih besar, agar batangnya sulur vanili itu lebih besar. Karena dengan pemotongan itu kita akan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Hari ini saya berjumpa kembali dengan Anda para media sosial dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan tutorial saya pada hari ini bisa memberikan teman-teman semacam tambahan pengalaman teman-teman. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Saya pun tadi masih belajar, tapi sesuai dengan komitmen saya bahwa saya akan membagikan pengalaman saya kepada teman-teman, khususnya bagi pecinta dan penghobi tanaman vanili. Pada hari ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana membuat sulur vanili lebih besar dan berpotensi bisa mengeluarkan bunga bahkan tunas. Nah, para teman-teman sahabat dimanapun berada, ketika kita pohon vanili misalnya kita tanam beberapa misalnya 6 bulan atau misalnya 1 tahun, penting kita melakukan pemotongan pucuk.
fungsi daripada pemotongan pucuk ini yaitu di mana kita bisa melakukan stressing dalam tanaman vanili dan juga bisa akan berdampak pembesaran daripada batang sulur vanili ini. Kenapa ini penting kita lakukan? Karena kita selaku petani sudah barang tentu punya harapan ke depan buah vanili ini menjadi besar. Karena apa? Tanpa didahului dengan kita membuat tanaman ini subur, batang vanili ini besar, itu potensi untuk mendapatkan buah besar harapan kita akan sangat kecil sekali. Nah, caranya begini. Kalau misalnya hanya sekedar membuat batang sulur vanili ini lebih besar, kita bisa potong pucuk dari pohon vanili ini dari atas ini 2 ruas atau 2 ruas dalam sulur vanili ini kita potong, 1 mungkin 3 bisa kita di sini 1, 2, 3. Ini untuk membesarkan tumbuhnya tunas daripada pohon vanili. Nah, contohnya yang kita lakukan, kita potong di sini. Di sini kita potong untuk mengeluarkan nanti tunasnya. Ini di sini kita potong. Nah, kita potong begitu. Nah, ini pakai yang betul-betul stainless atau apa biar tidak ada misalnya karat dan lain sebagainya. Nah, perlu juga saya sampaikan ketika ini kita lakukan pemotongan, jelas kita nanti akan mendapatkan tunas baru di sini. Di sini akan keluar tunas baru, bahkan akan lebih daripada batang sulur vanili ini. Nah, itu kalau kita melakukan pemotongan pucuk untuk bagaimana memperbesar daripada sulur pohon vanili. Tapi jelas ingat, catat itu, ingat saya titip pesan teman-teman, tetap rawat dan kasih nutrisi tanaman vanili Anda. Ketika Anda lakukan pemotongan pucuk ini berkali-kali ketika tanaman Anda masih kurus, tidak Anda kasih tambahan nutrisi, penambahan media dan lain sebagainya, sehingga tanaman kurus tetap tidak akan memberikan dampak positif dari hasil pemotongan ini. Saya harap maka dalam berbudidaya vanili jelas kita harus bagaimana merawat tanaman vanili itu. Lanjut, tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita memotong pucuk agar sulur pohon vanili itu semakin besar. Tadi saya sudah sampaikan, sekarang lanjut lagi. Saya akan coba memberikan pengalaman saya ketika nanti umur tanaman vanili Anda sudah berusia 2 tahun bahkan 3 tahun dan sulur sudah agak dewasa. Nah, karena apa? Menurut saya ketika kita melakukan tanaman vanili, umurnya misalnya sudah 3 tahun itu sudah layak bisa kita buahkan. Artinya stressing bahasanya sudah biasa umum bagi para petani dimanapun berada, tahu bahwa bahasa stressing itu adalah bagaimana kita adakan stressing agar buah vanili itu mau berbunga. Nah, stressing yang standar menurut saya ketika umur tanaman vanili kita sudah memasuki usia 3 tahun dan sebagainya, sebenarnya langkah yang pertama harus dilakukan adalah pemotongan pucuk. Karena menurut pengalaman saya ketika vanili ini pucuknya tidak dapat dipotong, itu potensi untuk tanaman vanili Anda berbuah itu akan lambat. Kenapa saya katakan demikian? Karena sulur ini terus akan memanjang terus memanjang. Mungkin ketika nanti ada hama misalnya dan lain sebagainya yang tidak sengaja pucuk ini terpotong, bisa tanaman vanili teman-teman atau saudara petani dimanapun berada bisa akan berbuah dengan sendirinya walaupun Anda tidak potong sendiri. Nah, tapi alangkah baiknya ketika kita memiliki tanaman vanili itu wajib kita lakukan pemotongan pucuk sulur untuk bagaimana membuat stressing dan kemungkinan untuk mengeluarkan bunga itu bisa kita dapatkan. Nah, ini contohnya sesuai dengan pengalaman saya. Potong pucuk untuk bagaimana membuat stressing dalam vanili untuk lebih cenderung akan mengeluarkan bunga ketimbang mengeluarkan sulur lagi, artinya tunas lagi. Nah, kalau menurut saya kita potong ujung daripada sulur vanili ini sepanjang 5 ruas. Karena saya hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita lakukan pemotongan agar ini nanti berpotensi mengeluarkan bunga. Nah, ini berpotensi mengeluarkan bunga. Nah, kita potong di bagian di sininya agak ke sini dia. Nah, begini kita potong. Nah, kita potong seperti itu. Nah, perlu saya tambahkan lagi, ketika kita sudah melakukan pemotongan ini, jelas juga untuk meningkatkan daripada stressing agar tanaman ini mau berbunga, dan tidak salahnya
sesuai dengan channel YouTube saya yang dulu di video saya, itu kita harus lakukan pembersihan daripada akar-akar udara ini, biar tanaman nutrisi yang didapatkan oleh pohon vanili ini berjalan baik dan tidak terganggu daripada akar-akar udara yang ini mesti harus kita bersihkan. Ini akar udara ini kita harus bersihkan sebenarnya. Caranya membersihkan jelas, caranya kita bersihkan seperti ini. Nah, ada juga sedikit tambahan dari saya. Ketika nanti Anda membersihkan akar udara, pemotongan pucuk dalam sudut vanili ini, perhatikan daripada pisau atau gunting yang Anda lakukan itu harus steril, bersih. Minimal kita pakai yang stainless agar tidak mengandung karat, karena kalau mengandung karat potensi nanti daripada ini akan infeksi. Ketika ini infeksi berarti tanaman kita bisa terserang penyakit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini dalam bagaimana kita selaku pembudidaya vanili, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menjaga perawatan dan bagaimana memperbesar sudut vanili agar lebih besar. Lakukan kita pemotongan pucuknya, bagaimana kita mulai belajar men-stressing tanaman agar bisa mengeluarkan bunga. Karena tanaman vanili seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita jarang melakukan pemotongan pucuk sampai puluhan meter, terkadang pohon vanili ini tidak akan berbuah dan tidak akan berbunga, apalagi berbuah, berbunga pun tidak. Nah, maka dari itu saya Wayan Rinaya DSW tetap akan berbagi, sehingga dengan berbagi ini saya juga akan mendapatkan jelas dari para senior kritik, saran, nanti mohon diisi di kolom komen. Dan sejelek apapun video saya, mohon dibantu subscribe-nya dan lain sebagainya, karena ketika Anda mampu menekan tombol subscribe-nya, berarti Anda sudah beriadnya, Anda sudah mempunyai, Anda sudah membantu saya untuk bagaimana saya terus membuat video-video tutorial tentang bagaimana saya menjadi pencinta penghobi tanaman vanili, melakukan perawatan pohon vanili saya. Nah, saya pun tetap dalam konteks ini hanya masih proses penelitian dan pembelajaran bagaimana karakter dari pohon vanili ini yang saya lakukan. Nah, teman-teman, itu beberapa yang bisa saya sampaikan, mohon dimaklumi. Dan jangan bosan-bosan ya, Anda menyimak daripada video-video, konten-konten video yang saya buat di channel Rinaya DSW, karena setiap saat tidak terhitung waktu dan tanggal saya membuatnya. Ketika saya mendapatkan inspirasi, ketika saya ada yang membantu pada saat ini, misalnya ada teman datang, buatlah video-video yang bermanfaat bagi diri saya sendiri, mungkin nanti akan bermanfaat bagi orang lain. Karena menurut saya, jadilah orang-orang yang bernilai. Walaupun kita sudah melakukan sesuatu yang positif, tapi belum tentu juga orang akan menilai kita positif. Itu wajar-wajar saja, sah-sah saja. Karena menurut saya tidak ada manusia yang sempurna. Tapi ketika kita mau berbagi, itu adalah tujuan hidup saya. Karena apapun, kadang ketika kita tidak mampu membuat kualitas dan menyeimbangkan kualitas dan kuantitas itu, di sanalah kita sering merasa tersaingi menjadi, misalnya kita menjadi YouTuber, misalnya menjadi entrepreneur dan lain sebagainya. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan masa lalu kita menjadi petani itu sering teraniaya karena sifat kita. Jadi manusia yang pertama, kita memiliki sifat yang egois, maunya kita sendiri semua yang kita miliki, sehingga tetap kita hidup tidak nyaman. Marilah menjadi petani vanili. Petani vanili menurut saya mendapatkan inspirasi dari pohon vanili. Vanili ini adalah tanaman yang memiliki konsep 3 keseimbangan, di mana kita harus betul jaga naungannya, seperti kita pakai paranet, kita jaga kelembabannya, dan juga kita perhatikan bagaimana cara menyiramnya sehingga tanaman ini tetap mendapatkan asupan nutrisi yang pas, kelembaban yang pas, masih bisa tanaman ini akan berumur panjang dan berbuah dan berbunga dan berbuah dan seterusnya. Nah, itu harapan saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau dirasa ini tidak bermanfaat, sejelek apapun Anda menilai saya, mohon dharma bakti Anda seorang petani, subscribe, like, dan komen. Bila perlu, share seluas-luasnya agar channel saya semakin berkembang. Dan itu saya sampaikan kepada teman-teman semua.
Akhir kata, saya tidak lupa akan mengucapkan Om Santi Santi Santi. Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat kaya luar biasa. Sukses. Lagi ada tip tambahan bagi saya, bagaimana teman-teman tahu bagaimana akan tanda-tanda keluar bunga dalam mata tunas vanili itu, atau keluar tunas. Beberapa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ketika nanti bahwa yang keluar itu adalah tandan bunga dan tandan tunas. Nah, teman-teman bisa lihat ketika pohon vanili memiliki yang seperti ini, tunasnya ini akan mengeluarkan bunga. Karena dalam sulur vanili tidak beragam dan bersamaan akan keluar tandan-tandan bunga. Ini contohnya sudah keluar, ini baru akan mulai keluar. Dia agak besar, dia agak tidak seperti segitiga. Kalau yang pucuk itu nanti segitiga agak runcing dia. Nah, ini nanti akan keluar bunga seperti ini. Ini sudah. Nah, nanti berkembang. Ini kalau orang Bali ini seperti gade ya. Ya Dek ya, ini seperti gade. Ini sudah mulai. Nah, ini juga yang belum keluar. Ini akan semua keluar. Karena ini saya pangkas di bulan 4. Bulan 4 saya pangkas. Kalau di MDPL 400 meter itu kita pangkas atau potong pucuknya di bulan 4. Nah, ini sudah bisa keluar bunga pohon vanili. Ini di Pondok Vanili Singaraja Bali. Saya membuat video berusaha untuk yang original milik saya sendiri, di luar dari nanti didukung oleh anggota-anggota saya yang ada di Bali. Nah, itu yang akan saya buat biar tidak terlalu banyak kita artinya membuat pembohongan di publik nanti ketika kita buat channel YouTube original. Walaupun saya sedikit, konten saya sedikit, yang like, subscribe juga masih sedikit, tidak menjadi masalah. Nah, ini contohnya yang akan keluar tandan bunga. Artinya mata tunas yang akan berpotensi mengeluarkan bunga dan yang akan mengeluarkan tunas itu sendiri, pucuk dari pohon vanili. Nah, terus ini lagi yang keluar pucuk. Ini teman-teman bisa lihat seperti ini dia. Nah, cenderung kecil dan lancip dia. Nah, ini lancip. Sudah tadi saya bilang di sana agak, kalau orang Bali agak montok dia. ya dia agak montok. Kalau ini agak lancip dia. Dia persegitiga lancip seperti ini. Nah, ini juga sudah keluar. Nah, juga yang penting kita ketahui dalam hal ini adalah ketika pohon vanili ini sudah kita dapat potong pucuknya, walaupun masih keluar tunas ya, keluar tunas seperti ini, dia masih akan berbunga ketika sudah dapat kita potong. Ini contohnya. Dia akan tetap juga berbunga di bawah dari potongan pucuk itu. Nah, ini tidak senantiasa ketika tanaman vanili ini masih ujung pucuknya itu masih keluar dan keluar tunas seperti ini, tidak akan berbuah. Intinya kita sudah pernah lakukan pemotongan, Dek. Ini sudah tempat pemotongan. Ini saudara-saudara bisa lihat ini sebenarnya. Ini induknya begini, saya kasih turun begini di stressing begini. Nah, ini dari atas sana saya kasih turun ke sini, saya stressing agak turun, terus di sini dan di sini saya potong pucuknya. Nah, ini saya potong keluar tunas, akan sulur vanili yang berikutnya ini sudah mulai keluar bunga. Nah, ini teman-teman. Nah, next.